Pemirsa, kasus korupsi bantuan sosial atau bansos menjadi perhatian halayak karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Terdakwa Juliari Batubara akhirnya divonis 12 tahun penjara. Dan berikut kita simak kembali perjalanan kasus korupsi bansos COVID-19. Pemirsa, hukuman 12 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor lebih berat dari tuntutan 11 tahun penjara. Selain harus membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah, juga dicabut hak politiknya selama 4 tahun setelah hukuman pokok dijalankan. Apakah hukuman ini sudah cukup menjawab rasa keadilan publik? Langsung kita akan membahasnya bersama mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Suara saya jelas? Ya. Kang Asep, apa tanggapan Anda dengan vonis yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara soal 12 tahun diklaim lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa? Ya, yang pertama catatan pertama saya ini adalah kesalahan KPK ya. Kenapa mendakwa dengan pasal suap? Ini kan bukan persoalan suap, tapi kerugian negara. Jadi ada proses pengadaan bancakan bantuan sosial ya. Nah, kalau pasal 12 digunakan yaitu pasal 12 huruf B, dia menerima hadiah, dia tidak menerima hadiah, meminta. Jadi sebenarnya jujur aja saya katakan, kalau jaksa KPK mendakwa dengan 12D, kalau saya hakimnya saya bebaskan. Karena unsur memberi hadiah tidak terbukti. Ya, harusnya menggunakan pasal 2 atau pasal 3. Ini persoalan kerugian negara. Kan bagaimana dari paket itu mengambil 10.000 berjumlah 32 miliar lebih, ya dari 100 lebih perusahaan ya diambil lebih 10.000. Jadi proyek yang harusnya sesuai anggaran ternyata dilebihkan. Nah, dilebihkan artinya negara rugi. Kok aneh KPK mendakwa dengan pasal suap gitu kan. Jadi kalau pasal suap dia kan diberi hadiah. Wong dia tidak diberi hadiah atau dia meminta. Kalau meminta negara rugi. Artinya apa? Ada kesalahan total ketika mendakwa dengan pasal suap. Harusnya pasal kerugian negara. Pasal 2, pasal 3. Mungkin saya lihat sekali lagi hakimnya agak kesel ya. Hakimnya Dr. Bapak semakin bagus ya karena pernah nangani kasus Pinangki. Ditambahin lagi 11 jadi 12. Mungkin dihukum perbuatannya. Tapi bukan dengan cara begini gitu kan harusnya. Sejak awal memang karena hakim terikat oleh dakwaan. Salah mendakwa dengan pasal suap. Harusnya pasal kerugian negara. Kalau pasal kerugian negara mungkin hukumannya ya sampai tewas atau dilapas. Kalau pasal 12 ya justru aja kalau saya hakimnya kalau nggak bebas lepas hukumannya. Baik, Kang. Lalu kemudian bagaimana ini bisa menjawab rasa keadilan publik melakukan korupsi di tengah pandemi COVID-19, termasuk juga saya bacakan pertimbangan hakim yang meringankan karena Juliari terdakwa pelaku korupsi sudah menjadi bahan buli dan menderita karena cercaan publik. Apakah bisa melihat masyarakat yang membuli seorang pelaku korupsi malah menjadi hal yang meringankan vonis? Itu
meringankan. Ya, betul, itu bukan ranah pengadilan. Kalau meringankan, misalnya udah tua, punya tanggung jawab, menyesali. Kalau dibully itu ranah sosial, sanksi sosial. Hakim tidak boleh memasuki wilayah itu. Kalau soal dibully mah resiko. Semua juga kalau melakukan perbuatan tercela, apalagi korupsi di suatu pandemi, ya pasti dibully oleh masyarakat. Malah kan masyarakat membully sampai hukuman mati. Tapi faktanya KPK tidak mendakwa dengan pasal tadi disebutkan pasal 2 atau pasal 3. Tapi kalau hakim justru pertimbangannya satu sama lain saling bertentangan terlepas dari 12 tahunnya ya. Yaitu pertama ya, sedang situasi pandemi, padahal itu harus di pasal 2, pasal 3 karena negara dirugikan. Kan kaitan pandemi hukumnya lebih berat. Tapi kenapa harus muncul dibully dan sebagainya, itu bukan pertimbangan, saya kira ya, bukan pertimbangan meringankan bukan. Lalu itu. apa yang Anda baca dari kemudian tadi Anda katakan bahwa ini KPK yang salah pasal dan kemudian hakim yang malah memberikan pertimbangan yang mungkin jauh dari logika masyarakat dan jauh dari rasa keadilan publik. Apa yang terjadi dengan vonisnya Juliari Batubara, dan sementara ini karena kemudian vonis juga di atas tuntutan sehingga KPK mengatakan menghormati putusan itu. Bola saat ini berada di kaki Juliari Batubara untuk banding atau tidak? Keputusan Bang Ajasnya res judicata pro rata habetur. Putusan harus dihormati dan dihargai. Cuman kan publik dalam perkara korupsi punya partisipasi publik, baik eksaminasi, anotasi, termasuk media maupun kami pengamat. Nah, ketika pengamat menilai bahwa ada perbuatan yang merugikan keuangan negara didakwa dengan suap, itu saya kira logika yuridis yang nyambung, ya. Sehingga hakimnya ya sebenarnya jujur aja saya katakan, kalau didakwa dengan pasal 12 itu harus bebas karena salah satu unsur tidak terbukti. Dia tidak memberi hadiah kok. Ya, dengan tidak dapat hadiah, dia meminta. Makanya harus menggunakan pasal 2, pasal 3 karena negara dirugikan. Nah, soal 12 tahun mungkin hakim saya lihat ya. Nah, hakimnya kalau membebaskan lebih patah lagi kan, apalagi melepaskan. Ya, lebih baik dihukum aja berat, tambahin 1 tahun, 12 tahun. Itu sinyal ya dalam satu hakim. Terlepas dari salah penggunaan pasal, tapi hakimnya memasuki yang penting hukum aja 12 tahun gitu kan. Kang Asep juga termasuk dalam vonis pencabutan hak politik selama 4 tahun. Apa tanggapan Anda, sejauh mana ada efek jera dengan dicabutnya hak politik selama 4 tahun itu, Kang Asep? Ya, sekarang kalau itu tidak ada efek jera, kalau sering diulang-ulang lagi perbuatan yang harusnya hukumannya lebih berat, dijatuhkan hukuman lebih ringan, apalagi dengan korupsi, saya kira perbuatan ini akan berlanjut, akan menimbulkan para koruptor baru dengan anggapan apalagi nanti ada diskon dan sebagainya, ya tenang aja, ujungnya juga tidak maksimal. Kang Asep, ini ada pertanyaan juga dari masyarakat yang menghitung Juliari menerima suap dari 109 perusahaan. Kurang lebih yang dikorupsi adalah 32 miliar. Sementara hukuman ganti rugi 14,5 miliar dengan denda 500 juta rupiah dan vonisnya 12 tahun. Banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib 16 miliar lainnya. Bisa Anda jelaskan? Ya, makanya saya bilang kalau menggunakan pasal 2, pasal 3, negara rugi. Karena ada melesat 32 miliar. Kan satu itu kalau tadi saya konsisten ya, linear berpikir hukumnya, yuridisnya. Nah kalau menggunakan pasal 2 menerima hadiah, kan aneh. Dia terima 32, dia harus menggalikan 14,5 miliar. Nah nggak bisa ngitung matematik, masih ada 11 miliar lagi kemana. Artinya menggunakan pasal yang salah. Coba kalau misalkan dia menggunakan pasal 2, pasal 3, negara dirugikan 32 miliar, dia dihukum berat, dia harus mengganti kerugian 32 miliar. Kalau suap yang diterima suap dia berapa? 32. Kalau dikembalikan 14,5 sekian. Sisanya kemana? Nah itu yang jadi nggak logis karena menggunakan pasal suap. Yang suapnya tadi unsur memberi hadiah itu tidak terbukti menurut saya. Makanya nggak jelas. Kang, pada saat di awal sempat ada wacana mengkorupsi dana sosial saat pandemi akan dihadapkan pada ancaman hukuman mati. Namun ini jauh dari itu, bahkan tidak mencapai hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Bagaimana kemudian masyarakat bisa menerima putusan ini? Dan apalagi kita masih menunggu keputusan dari Juliari apakah akan banding atau kemudian menjalani vonis? Ya, pertama ya kita iyain aja lah, masyarakat sudah paham kondisinya begini ya, gimana faktor-faktor penentunya ya ada kaitan dengan kekuatan-kekuatan tertentu sehingga larinya ke pasal suap, tidak pasal 2 atau 3 kerugian negara. Nah sekarang apakah ini akan banding atau kasasi? Jelas kalau jaksa tidak mungkin banding karena jumlah hukumannya hampir sama tuh diambil alih oleh hakim kan, hanya ditambah 1 tahun. Ya. Bagi Kang Asep, tadi Anda mengatakan ada kekuatan tertentu. Apa yang Anda maksud dengan kekuatan tertentu kemudian sehingga penggunaan pasal tidak bisa menjerat vonis dengan hukuman terberat bagi pelaku korupsi dana bansos di masa pandemi? Itu kan perusahaan-perusahaan yang melakukan pengadaan itu kan ada kaitannya dengan
pihak-pihak tertentu yang punya kekuatan kan, kemana uang itu mengalir yang harus dibuka sejak awal. Tapi tidak kan, dari 109 tuh minimal ada 3 perusahaan yang disebut kan. Tanya aja tuh saksinya Adi Wahyono maupun si Mateus Joko Santoso itu kan menyebut bagaimana dia mengumpulkan dari pihak-pihak tertentu, yaitu siapa pemilik perusahaan itu kaitannya, berarti punya kekuatan tertentu kan, itu yang paling jelas, paling gampang dilihatnya. Makanya ketika harus dikembalikan 14,5 itu dari mana masuknya gitu kan, padahal ada 100,9. Coba hitung-hitung matematik, jangan mentang-mentang sarjana hukum tidak belajar matematik nggak bisa ngitung, lagi-lagi hitungannya gede gitu kan. Ini yang harus dipahami, masyarakat nggak bodoh-bodoh amat, maka saya bilang ya udah iyain aja deh. Tapi sekali lagi kembali tadi pertanyaan ini kalau pasti terdakwa menurut saya upaya hukum. Sekali lagi kalau si hakim agungnya salah penerapan hukum bisa dibebaskan, bisa dilepaskan oleh Mahkamah Agung menggunakan pasal 253, artinya yudek faksi salah menerapkan hukum. Ya kenapa? Kesalahan mendakwa dengan pasal suap, harusnya pasal kerugian negara. Ya. Adakah kemudian Anda lihat strategi ke depan dari Juliari dan kuasa hukum mengarah ke sana? Sesuai dengan penjelasan Anda tadi, Kang Asep? Kalau dari pihak terdakwa, saya kira posisinya lebih enak. Nanti tinggal penasihat hukumnya bagaimana nanti mempreteli pertimbangan Pasal-pasal putusan hakim ya dari pasal-pasal itu satu. Tapi KPK saya dengar katanya ada penyelidikan lebih lanjut ya untuk kasus kerugian negara. Ada yang nggak bisa legisin idem. Ini kan dia mendakwa dengan perbuatan berlanjut. Ini kan pengadaan barang untuk bansos. Nah, ketika pengadaan ada sesuatu yang main-main dia minta kan. Jadi kalau diselidiki nanti ada perkara baru ya legisin idem. Hari mainnya di perkara ini. Artinya apa? Nah sekarang tinggal bagaimana, kalau saya kasih tahu sih ya enak penasihat hukum. Sebenarnya kalau penasihat hukumnya bisa ada jeli, nanti di Mahkamah Agung, saya berani mengatakan, kalau menggunakan pasal ini, Mahkamah Agung bisa melepaskan dan bisa membebaskan. Adakah intervensi atau kekuatan Anda maksud bahwa kemudian ini sejauh ada intervensi politik dalam penggunaan pasal termasuk juga hukuman? Saya nggak ngerti. Kalau soal politik saya kan bukan bidang saya, tapi ada soal hukum. Saya hanya bermain ketika ada pengadaan barang, di situ main-main dengan kekuatan perusahaan, ada kaitan dengan pihak-pihak tertentu, kemudian didakwa dengan suap, bukan kerugian negara. Jelas ini anggaran pengadaan barang harusnya dengan pasal 2 atau pasal 3 karena negara dirugikan, ya, pasti ada sesuatu gitu kan. Baik, Kang Asep, terima kasih atas diskusi yang menarik ini. Terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News. Kita lihat nanti bagaimana keputusan yang diambil oleh Juraya Batubara dan juga kuasa hukumnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk pemirsa kami.